Oke, terima kasih Saudara Charles. Masih handsome dan bergaya Charles nih. Ini kawan lama saya. Shalom semua. Terlebih dahulu saya mau mengucap terima kasih kepada Pastor Daniel dengan istrinya Mina yang mengundang saya untuk berkhotbah di sini. Dan saya sangat gembira sebenarnya karena perhatikan ada ramai kawan-kawan lama yang sudah setia melayani. Untuk adik-adik yang baru sebenarnya saya berasal daripada Hope Kuching 31 tahun yang lalu. Oke, di gereja BM sinilah saya bertumbuh dan saya sangat diberkati seperti kembali kepada keluarga. Dan saya juga diberkati dengan jemaat, keluarga Nelson. Saya tanya, kenapa kamu ada sini? Pastor, saya ikut kamu, dia kata. Oke, keluarga Nelson, ada Serit di sana dengan bapak dia. Seperti berada di Hope Kuala Lumpur ya, sebab ada jemaat. Jadi ini semangat yang bagus, di mana-mana kita pergi, kita cari rumah Tuhan, amin. Oke, jadi ada keluarga saya juga ikut hari ini, jadi puji Tuhan. Oke, jadi hari ini saya percaya Tuhan mau menyampaikan sesuatu message kepada jemaat kita di sini. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini Tuhan kami dapat datang berkumpul di dalam nama Engkau. Nama Engkau yang kami tinggikan, nama Engkau yang kami muliakan. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena setiap pribadi kami sangat istimewa di mata Engkau. Tuhan, pada saat ini sebentar kami akan mendengar firman Engkau. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami. Urapi bibir hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi telinga yang mendengar. Biarlah firman-Mu yang akan dikongsikan seperti benih yang ditanam di tanah yang subur yang berbuah bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya mau mengungsikan sesuatu yang Tuhan bicarakan kepada saya secara pribadi. Pada 25 Desember 2023, kita ada perayaan Christmas yang luar biasa di Hope Kuala Lumpur. Dan saya masih ingat waktu itu kebaktian yang luar biasa dan balik daripada gereja. Mungkin karena terlalu orang putih kata excited, apa excited dalam bahasa terlalu teruja. Saya terlalu teruja. Dan 25 hari bulan Desember ini tahun lalu, baru berlaku tahun lalu. Saya tidak boleh tidur sepanjang malam. Mungkin karena minum kopi kah, saya tidak pasti kenapa. Sangat teruja. Jadi untuk kamu di sini, kalau kamu tidak boleh tidur malam, apa kamu buat? Main game? Tidak. Oke. Saya mau memberi satu cadangan di sini. Biasanya kalau saya tidak boleh tidur, saya bukanlah orang yang sangat rohani lah, tapi biasanya saya akan, oke Tuhan, saya tidak boleh tidur sekarang, jadi apa yang kamu mau saya lakukan? Biasanya saya akan duduk dan berdoa. Jadi saya masih ingat lagi, saya tidak mau mengganggu istri saya tidur, saya keluar di ruang tamu, duduk di sofa. Dan saya melakukan renungan tentang kehidupan saya sepanjang tahun 2023. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2023 adalah tahun yang sangat biasa-biasa. It's just another ordinary year. Tahun yang biasa saja. Bukan saja tahun yang biasa Tuhan, namun tahun 2023 tahun yang penuh dengan cabaran. Kalau kamu tanya saya, Moses, bagaimana satu perkataan yang kamu boleh definisikan tahun 2023, saya katakan, it is year full of challenges, penuh dengan cabaran. Karena mungkin ada di antara kamu tidak tahu saya jatuh sakit March tahun lalu, sekitar April masih oke. Bulan Ogos, September dan seterusnya memang sesuatu yang saya tidak pernah duga saya akan jatuh sakit. Saya ada penyakit ini dipanggil rheumatoid arthritis. Ini adalah autoimmune disease di mana antibody saya menyerang sendi-sendi saya.
Saya bersyukur ada juru rawat pribadi saya, istri saya yang menjaga saya di rumah. Jadi saya rasa memang seperti sangat tidak, minta maaf guna perkataan ini, menjadi beban kepada orang lain. Kadang-kala buka baju pun tidak boleh, berus gigi tidak boleh. Jadi daripada seorang yang sangat sibuk dan lakukan banyak perkara, sekarang ini hanya terbaring di katil. I just feel so useless. Oke, saya akan berbohong kalau saya katakan saya tidak kecewa. Oke. Jadi saya katakan Tuhan, oke, kehidupan 2023 adalah tahun yang biasa saja, bukan saya tahun yang biasa Tuhan. Namun penuh dengan cabaran. Jadi mungkin ada di kalangan kita hari ini, kita juga seperti saya. Kita rasakan seperti kehidupan kita ini kehidupan yang biasa. Ada di sini yang pelajar, angkat tangan pelajar. Ya, pelajar. Kamu rasakan seperti kehidupan kamu itu rutin. Sesuatu kebiasaan saja, orang yang bekerja. Melalui rutin kehidupan. Dan kamu tidak ada lagi satu impian yang besar dalam kehidupan kamu. Seolah-olah tahun 2024 ini kamu sudah boleh menjangkakan apa yang akan terjadi. Dan di dalam hati kamu, di dalam hidup kamu, kamu sudah pun kalah. Dia katakan, saya tidak suka guna perkataan ini, tapi biasanya bangsa kita oh nasib aku itu. Sudah takdir, nasib. Sebenarnya di dalam kerajaan Tuhan tidak ada nasib. Segala sesuatu yang terjadi adalah karena rencana dan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, jadi bila saya bergumul dengan Tuhan, saya luahkan kekecewaan saya dengan Tuhan. Slide yang seterusnya. Next slide please, thank you. Oke. Dan Tuhan memberi, minta maaf, ini perkataan dalam bahasa Inggris. Bila saya duduk di sana, mula-mula saya anggap kehidupan saya seperti orang biasa, ordinary. Biasa. Tapi bila saya terus berbicara dengan Tuhan, seperti ada satu gambaran, perkataan ekstra itu diletak di depan ordinary. Katakan bersama dengan saya, extraordinary. Namun perkataan ekstra itu caranya dieja sangat istimewa. Sebab EXTRA, extraordinary. Tapi bagaimana Tuhan menunjukkan kepada saya adalah EX, salib Kristus, RA, ordinary. Jadi Tuhan mau berbicara kepada saya, Moses, kamu mungkin merasakan kehidupan kamu ini orang yang biasa-biasa. Orang Indo kata biasa-biasa saja Pak. Namun hari ini saya mau menjadikan kehidupan kamu luar biasa, extraordinary. Saudara yang saya kasihi, kita mungkin merasakan kita seorang pelajar yang biasa, pekerja yang biasa, keluarga yang biasa. Namun saya ada berita baik hari ini. Tuhan mau menjadikan kehidupan kita luar biasa di dalam Dia. Amin. Kehidupan yang ordinary boleh menjadi extraordinary di dalam Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita akan baca firman Tuhan dari buku Mazmur 27. Ini firman yang Tuhan letak di dalam hati saya, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Sudah? Mari kita baca dengan suara yang kedengaran, 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia membunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermas. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini tema yang saya mau kongsikan adalah An Extraordinary You. Kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya bukan seorang nabi, namun saya boleh bernubuat satu perkara. Kamu mau dengan nubuatan itu? Nubuatan itu adalah tahun 2024 adalah tahun yang sibuk untuk kebanyakan kita di sini. Saya rasa nubuatan itu memang tepat, betulkah? 2024 akan menjadi tahun yang sibuk. Jadi persoalannya saudara, slide yang seterusnya. Apakah perkara ekstra yang kamu ingin tambah untuk tahun 2024? Karena akan ada banyak sekali perkara yang mengambil perhatian kita. Kita sibuk saudara. Jadi ini minggu yang keberapa ini? Minggu yang kedua ya untuk tahun 2024. Jadi kita mau mulai dengan dasar yang benar. Kita mau mulai dengan perspektif yang benar. Karena kalau kita tidak berhati-hati saudara, tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang sibuk sekali lagi. Namun bila kita pandang ke belakang, kita sebenarnya tidak ada kemajuan yang nyata di dalam Tuhan. Apakah perkara ekstra yang kamu mau tambahkan? Kita sudah cukup sibuk. Di Kuala Lumpur, satu soalan yang kamu tidak harus tanya adalah, are you busy? Persoalan itu tidak harus ditanya untuk orang di Kuala Lumpur. Kamu sibukkah? Oh, dia akan tanya kamu daripada planet mana. Oke. Jadi khotbah saya hari ini sangat ringkas. Namun saya mau mengajak kita kembali kepada dasar yang semula. Perkara ekstra yang kita mau tambahkan dalam kehidupan kita pada tahun ini saudara. Yang pertama adalah kita mau percaya kepada Tuhan. Perhatikan di dalam ayat ini bagaimana Daud, raja bangsa Israel, seorang pahlawan dan hamba Tuhan. Bagaimana dia menyatakan perhubungannya dengan Tuhan. Dari Daud, dia katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Perhatikan saudara, bagaimana Raja Daud, dia menyatakan perhubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tuhan adalah terangku, my light. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Bila kita mengatakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada 3 perkara yang saya mau mendorong kita pada pagi ini, termasuk diri saya. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, ciri-cirinya adalah orang itu mengenal Tuhan yang mereka sembah secara pribadi. Mereka mengenal Tuhan yang mereka sembah secara pribadi. Bagi Daud, Tuhan adalah terangnya. Tuhan adalah keselamatannya. Dan Tuhan adalah benteng hidupnya. Something that is so personal. Sesuatu yang sangat pribadi kepada kehidupan Raja Daud. Saya mau bertanya kepada kita hari ini. Siapakah Tuhan dalam hidupmu? Siapakah Tuhan di dalam hidupmu? Hari ini saya berdoa supaya kita boleh mengatakan seperti Daud,
Kita katakan, Tuhan, Engkaulah terangku. Apa maksud terangku, saudara? Terangku bermaksud Tuhan membuka pengertian kita, Tuhan membuka pemahaman kita, sehingga kita menilai segala sesuatu untuk tahun 2024 ini dari perspektif Tuhan, daripada perspektif yang abadi. Katakan amin untuk itu. Kita bukan lagi orang yang berjalan di dalam kegelapan jemaat Tuhan, namun kita berjalan di dalam terang Tuhan. Dan itulah siapa kita. Kitalah anak-anak terang. Itu sebabnya saya mau berdoa supaya siapakah Tuhan itu bagi kita. Jemaat Bumi Putra yang saya kasih, mari kita menjadi orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Pikiran kita diperbaharui. Minda kita diperbaharui. Yang kedua, saudara, tahun 2024 ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kita boleh mengatakan seperti Raja Daud katakan, Tuhanlah keselamatanku. Kita tidak takut dan tidak gentar. Walaupun musuh mengelilingi Daud, dia katakan Tuhan adalah keselamatanku. Dan apalagi yang Daud katakan, Tuhan adalah bentengku, Tuhan yang menjaga kita. Itu yang pertama. Kalau kita katakan kita percaya Tuhan, Tuhan aku percaya ngagai nuan. Apa maksudnya saudara? Kita mengenal Tuhan yang kita sembah itu secara pribadi, personal. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan saudara, mereka hidup di dalam iman dan bukan ketakutan. Saya suka dengan apa yang Raja Daud katakan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku menyerang aku untuk memakan dagingku. Wah, dahsyat orang ini. Yakni semua lawanku dan musuhku. Kamu tahu apa yang Daud katakan? Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kamu tahu kenapa Raja Daud boleh mengatakan demikian? Karena dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, mereka tidak hidup di dalam ketakutan, namun mereka hidup oleh iman. Katakan amin. Di dalam 1 Samuel 17, tidak ada dalam sana, Daud mengatakan kepada Goliat, engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang melawan engkau demi nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara, saya mau kamu dengar ini. Bila kita berada di pihak Tuhan, bila kita berjalan dengan Tuhan, semua musuh yang menentang kita, melawan kita, sebenarnya mereka bukan melawan kamu. Kamu tahu mereka melawan siapa? Mereka melawan Tuhan yang berada di pihak kita. Itu sebabnya Daud mengatakan musuhnya akan tergelincir dan jatuh. Siapa mau percaya tahun ini semua musuh yang mau menjatuhkan kita, semua musuh itu akan tergelincir dan terjatuh karena Tuhan yang berperang bagi kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan yang berperang bagi Daud. Walaupun Daud ini seorang pahlawan, namun keyakinannya bukan kepada kehebatannya, namun keyakinannya adalah di dalam Tuhan. Dan terakhir sekali saudara, orang yang percaya kepada Tuhan itu, orang yang tetap berharap. Perhatikan ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kita selalu katakan, ya, ada lagu orang putih, I trust in you, I trust in you, I trust in you with all my heart. Tuhan, ku percaya kepada Engkau, percaya kepada Engkau dengan segenap hatiku. Kamu kau tahu apa saudara?
kepercayaan kita itu kepada Tuhan akan diuji bila ada cabaran. Masa itulah sebenarnya, bolehkah kita katakan seperti Daud katakan, walaupun musuh mengepung aku, dikelilingi oleh lawan-lawanku, aku tetap percaya. Tahun lalu bila saya mulai sakit, Tuhan mengajar saya arti percaya. Dengar ini, percaya itu bukan sekadar pengertian kita secara intelek. Kadang-kadang kita tahu apa definisi percaya. Percaya itu lebih daripada emosi kita. Kadang-kadang dalam pujian penyembahan, kita percaya, ada emosi. Bersemangat. Percaya itu lebih daripada apa yang kita lihat dengan mata kasar kita. Percaya itu, saudara, ada dua perkara yang Tuhan katakan kepada saya. Percaya itu adalah kita percaya kepada pribadi Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Jadi Tuhan mengajar saya. Walaupun saya sakit, memang cabaran tidak boleh pandu kadang-kala. Tapi percaya itu lebih daripada hanya pengertian, lebih daripada sekadar emosi, lebih daripada sekadar apa yang saya lihat. Namun percaya itu adalah saya percaya kepada pribadi Tuhan yang setia, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Satu lagu kegemaran yang saya suka nyanyi sepanjang 2023 adalah lagu Tuhan, Engkau itu sungguh baik. Tuhan mencabar saya, Moses, masihkah kamu boleh katakan, aku Bapa yang baik di dalam kesakitanmu? Ramai orang boleh memuji Tuhan bila mereka sehat, betul? Ramai orang boleh puji Tuhan bila ada bonus, betul? Ramai orang boleh puji Tuhan bila kumpulannya bertumbuh, betul? Namun kamu tahu pujian yang paling dalam adalah bila kita berada di lembah yang paling dalam. Bolehkah kita masih katakan, God, you are still good. Tuhan, Engkau masih baik. Jemaat yang saya kasihi, slide yang seterusnya. Bagaimana kita berperang melawan musuh kita? Perkara ekstra yang saya mau dorong jemaat kita di Hope Sparrow. Tahun ini biarlah kita lebih percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita berperang? Firman Tuhan mengatakan kita tidak berperang melawan darah dan daging, namun kita berperang melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat yang di udara. Kita berperang bila kita berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Jadi tahun ini kita perlukan lebih banyak doa di dalam gereja kita. Haleluya, amin. Berdoa di dalam keluargamu, berdoa di dalam kelompok selmu, berdoa di dalam jemaat kita, saudara. Karena inilah cara kita berperang. Dan Daud berperang dengan bersandar kepada Tuhan. Itu perkara yang pertama saya mau kongsikan hari ini. Jangan berharap kepada kemampuanmu, kebijaksanaanmu, kekayaanmu, kekuatanmu. Namun tetaplah berharap kepada Tuhan yang setia. Yang kedua yang saya mau kongsikan. Tahun ini perkara ekstra yang saya mau kongsikan untuk Hope Sparrow adalah bersukacita di dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggris maksudnya lebih jelas, delighting in the Lord. Bersukacita itu bukan lebih hanya happy-happy, namun bersukacita itu adalah beria-ia. Kesukaan kita, damai kita, kepenuhan kita, tujuan kita adalah di dalam Tuhan. Mari saya bacakan, teruskan.
Boleh baca bersama dengan saya. Come on. 1, 2, 3. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jemaat, yang tulis Mazmur ini adalah Raja Daud. Orang yang berjaya. Orang yang terkenal. Orang yang mungkin sibuk di dalam menguruskan kehidupan rakyat jelatannya. Namun perhatikan apa yang Daud katakan. Dan saya mau berdoa, inilah doa dan kerinduan kita. Kita boleh katakan di atas semua kejayaan yang telah dicapainya, kemasyhuran yang diterimanya, bagi Daud itu semuanya tidak penting. Perhatikan Daud katakan, satu hal yang telah kuminta. Satu hal. One thing that I ask of the Lord. Tidak banyak perkara. Kalau hari ini Tuhan tanya apakah satu perkara yang kamu minta? Apa kamu minta? Ada yang minta BMW? Ada yang minta naik gaji? Doa orang itu sebenarnya menunjukkan apa yang penting baginya. Perhatikan Raja Daud katakan satu hal. Katakan satu. Satu hal yang telah kuminta daripada Tuhan. Saudara-saudari, di atas di segala kemasyhurannya, kejayaannya, kekayaannya, Raja Daud katakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Dan itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apa maksudnya di sini? Daud mengutamakan perhubungannya dengan Tuhan melebihi daripada segala perkara yang lain. Perhubungannya dengan Tuhan itu lebih penting daripada kekayaannya, lebih penting daripada pangkatnya, lebih penting daripada kejayaannya, bahkan lebih penting daripada namanya sendiri. Daud katakan, Tuhan, kalau ada satu hal yang aku minta Tuhan, saya mau Engkau lebih daripada segala-galanya. Itulah yang kuinginkan. Seluruh hidup Daud di dalam Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Wow. Hari ini kalau kita katakan bersukacita di dalam Tuhan, bagaimana? Saya mau beri dua perkara praktikal untuk kita. Yang pertama, saudara, next slide. Sebelum ini. Oke. Bersukacita di rumah Tuhan. Daud katakan berada di Hope Sparrow lebih indah daripada shopping di Viva. Saya tahu di mana. Apa shopping komplek paling hebat di sini? Viva City. Oh, berada di Hope Sparrow lebih baik daripada melancong di Korea. Daud katakan apa? Supaya dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini saudara-saudari, kerinduan hati Daud adalah untuk berada di kemah, di bait Allah. Lebih daripada tinggal di istananya atau di tempat-tempat yang lain. Kerinduannya ada di rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan di sana Daud menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud menikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau kita terjemahkan untuk kita hari ini saudara, bila kita bersukacita di dalam Tuhan, kita bersukacita untuk apa yang penting bagi Tuhan. Dan saya mau katakan gereja penting bagi Tuhan. Kalau gereja penting untuk Tuhan, gereja juga penting untuk saya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Gereja bukan untuk kita pergi bila kita free saja. Renungan untuk kita. Saya mau beri cabaran ini di Hope Sparrow. Come on. Next slide. Sejauh mana kamu mengasihi gereja Tuhan? How much you love this church? Sejauh mana kamu mengasihi gereja Tuhan di Hope Sparrow? Saudara-saudari,
Satu cara bagaimana kita menunjukkan kasih kita secara praktikal kepada Yesus adalah mengasihi gerejanya. Siapa gerejanya? Orang di kiri kanan kamu, saudara-saudari kamu yang duduk di sebelah kamu, itulah gereja Tuhan. Kitalah gereja Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, mustahil kita tidak mengasihi apa yang penting bagi Tuhan. Jadi saya mau mendorong kita. Saya rasa Pastor Daniel akan happy ini. Secara praktikal kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, jemaat, mari kita laburkan masa kita di dalam membangunkan Hope Sparrow di sini. Ada amin. Now, saya mau kata berapa banyak masa yang kamu mau laburkan di gereja. Mungkin tahun lalu hanya 2 jam, tahun ini kata Tuhan saya mau laburkan 4 jam. How much time do you want to invest in the church? Yang kedua, saudara, ada di karang kita berkarunia di sini. Laburkan karunia kita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Laburkan masa, laburkan karunia. Laburkan keuangan kita untuk rumah Tuhan. Haleluya. Ada seorang pastor katakan begini. Kadang-kadang orang Kristen kan, bila dia dibaptiskan kan, kamu tahu dia kata, oke, saya dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia direndamkan namun walletnya di atas air. Kamu tahu kenapa? Duitnya, walletnya masih belum diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Masih atas lagi. Jadi wallet kamu juga harus terima Tuhan. Haleluya. Berapa banyak keuangan yang kamu laburkan? Ada amin kah? Kita laburkan masa kita, karunia kita. Saya mau lebih praktikal. Minggu ini life group leader, kamu tanya jemaat kamu, berapa banyak masa kamu mau laburkan membangunkan life group kita? Secara praktikal. Apa karunia yang kamu laburkan? Dan yang kedua, bila saya katakan saya mengasihi gereja Tuhan, yang kedua ini sangat praktikal nih, semua orang boleh buat. Kamu tahu, hadir ke rumah Tuhan. Katakan orang kiri kanan kamu, jangan ponteng. Bukan saja jangan ponteng, katakan datang awal. Kamu mengasihi gereja Tuhan, hadir ke rumah Tuhan. Jangan ponteng-ponteng. Saudara-saudari, saya mengungsikan ini dengan kasih karunia Tuhan. Saya ikut gereja Hope daripada Hope Kucing 31 tahun. Saya pikir hampir setiap hari Ahad saya berada di rumah Tuhan. Untuk yang Anda keluarga, ada anak, atur masa cuti kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, seterusnya, bersukacita dalam hadiratnya. Sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya dan pada waktu bahaya ia menjembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dunia ini tidak dapat memuaskan keinginan kita yang paling dalam. Bila kita bersukacita di dalam Tuhan, Dia membekalkan melebihi dan melampaui ekspektasi kita. Daud lebih daripada segalanya, saya katakan tadi, dia seorang yang mengutamakan Tuhan. Bersukacita dalam rumah Tuhan, bersukacita dalam hadiratnya. Saya mau katakan ini, ketakutan yang paling besar, next slide, ketakutan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berjaya dalam perkara yang tidak penting di mata Tuhan. Ketakutan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berjaya dalam perkara yang tidak penting di mata Tuhan. Jadi tahun ini saudara, minta Tuhan buka mata kita. Tuhan, saya mau berikan masa saya untuk perkara yang penting bagi Engkau. Apa yang penting untuk Engkau ya Tuhan?
Dan saudara-saudari, bila kita bersuka cita dalam hadirat-Nya, saudara, tahun ini mari kita beri lebih banyak masa untuk Tuhan. Slide yang seterusnya saya katakan begini. Adakah kamu mengasihiku? Tahun lalu istri saya kongsi ini dengan saya, dia kata, darling, kamu tahu, Tuhan tanya saya, adakah kamu mengasihi aku? Dan Yesus katakan, kalau kamu mengasihiku, datang dan bersekutu denganku. Siapa di sini mengasihi Yesus? Lambaikan tangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Beri masa. Kesimpulannya saudara, ini slide yang terakhir. Ini Tuhan katakan kepada kita, aku ingin memberikan permulaan yang baru untuk kehidupanmu. Jadi kunci kepada kehidupan yang extraordinary, kehidupan yang luar biasa adalah penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saya mau percaya kalau kita hanya kehidupan yang biasa-biasa saja, tahun 2024 dan seterusnya, kita punya kehidupan yang luar biasa. Bukan untuk diri kita, namun untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya kongsikan hari ini saudara, bahwa kehidupan yang luar biasa itu adalah karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya dan bersukacita. Jadi bila Tuhan berbicara ini kepada saya, saya yes Tuhan. Minta maaf, saya tidak lagi mau ada hidup yang ordinary, yang biasa-biasa. Tuhan, saya percaya kehidupan saya luar biasa. Dan lebih daripada itu Tuhan, karena Engkau yang menyertai saya. Mari kita bangkit dan saya jemput pemusik datang. Saudara, saya mau kamu letakkan phone kamu kiri kanan, ini masa yang kudus. Ya, jarang saya ada peluang untuk khotbah di sini. Saya hampir minta daripada Pastor Daniel tadi memandangkan 30 tahun hanya satu kali setiap 10 tahun 10 menit lebih. Tapi nanti lapar pula kamu. Haleluya. Syikia rabahala kalukuruba kaba. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya mau kita terima api yang baru hari ini. Kerinduan yang baru hari ini. Permulaan yang baru hari ini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kamu pada tahun-tahun yang telah lalu. Namun saya percaya saudara, Tuhan mau memberikan permulaan yang baru. Kamu sangat istimewa bagi Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib bagi kamu dan saya. You are extraordinary. Kita nyanyikan lagu penyembahan yang terakhir. Nyanyikan kepada Tuhan. Engkau milikku.
saat ini adalah masa yang kudus. Saya mau kamu pejamkan matamu, ambil masa itu berdoa. Saya percaya Tuhan mau mengadakan satu pertemuan ilahi dengan setiap pribadi kita pada pagi ini. Saudara, yang ada 3 perkara yang saya mau doakan. Yang pertama, saudara, penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Raja Daud kita perhatikan, dia katakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang luar biasa bermula dengan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan yang luar biasa bermula bila kita meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Kehidupan yang luar biasa bermula, saudara, bila kita melibatkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bila kira perkara yang besar atau kecil, kamu belajar bekerja, seorang ibu, seorang bapak, seorang usahawan, saudara-saudari, bila Tuhan menyertai kita, kita akan melihat penerobosan. Kita akan melihat berkat mulai mengalir. Kita akan melihat kemenangan, saudara. Karena Tuhan kita jauh-jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada semua cabaran kita. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dunia ini melalui kehidupannya. Hari ini, mari kita angkatkan, kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh hidup saya kepada Engkau. Untuk pemimpin di sini, mari kita serahkan pelayanan kita. Tuhan bukan hanya mau pelayanan, saudara, namun Tuhan mau hidupmu pada hari ini. Hidupmu yang diserahkan kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, pada hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, impian kami, cita-cita kami, masa depan kami. Tuhan, apa yang penting bagi hidup kami ya Tuhan, pada hari ini kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami pada hari ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, perkara extraordinary terjadi bila hidup kami di dalam Tuhan, dan kami melakukannya untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa berkati pelajar di tengah-tengah kami yang bekerja, yang berkeluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya pagi ini Kau buka pintu surgawi Engkau, berkat Engkau akan mengalir, kekuatan Engkau mengalir, pembekalan Engkau mengalir, dan kami terima dengan iman pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau boleh memperlihatkan apa yang akan datang, mengetahui penuh dengan kesaksian ya Tuhan, karena kami berjalan dengan Engkau, hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Saudara, saya mau katakan ini, hidup saya sangat terhutang budi dengan Hope Sparrow. Saya dimenangkan sebagai seorang pelajar di gereja ini 31 tahun yang lalu. Saya tidak pernah punya impian untuk jadi gembala di kota yang besar seperti Kuala Lumpur. Namun semua perkara yang besar bermula dengan benih yang sangat kecil. Dan Hope Sparrow, pelayanan bahasa Malaysia, Tuhan mau mengangkatkan gereja kita supaya gereja ini akan menjadi gereja yang menghantar lebih banyak penumbuh-penumbuh gereja, orang yang mau melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Namun hari ini saudara, Pastor Daniel, Mina dan kepimpinan, mereka tidak boleh membangunkan gereja ini sendirian. Semua orang diperlukan di dalam membangunkan gereja ini. Katakan amin. Saya mau berdoa pada hari ini, karena saya terhutang budi dengan gereja ini. Inilah di
mana saya dilahirkan. Dan saya mau berdoa untuk roh impartasi, supaya hari ini saudara, Hope Sparrow, kita menangkap api yang baru di dalam Tuhan. Ada amin. Hope Sparrow akan diberikan bukan saja di Sarawak, Malaysia dan seluruh dunia. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Siapa kata orang bumi putra tidak boleh melakukan perkara yang besar. Kita ada Allah yang besar, dan saya mau kita percaya. Angkatkan tanganmu pada saat ini. Haleluya, shikaraballapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Seperti Raja Daud mengatakan, satu hal yang kuminta ya Tuhan, supaya aku diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berkati Hope Sparrow pada saat ini Tuhan. Gereja ini akan menerima api yang baru. Gereja akan menerima urapan yang baru. Gereja ini Tuhan akan menjadi ibu kepada banyak gereja yang akan didirikan di seluruh Sarawak, Malaysia dan seluruh dunia pada saat ini. Api yang baru, api yang baru, api yang baru. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saya berdoa biar jemaat kami di Hope Sparrow menangkap beban kerinduan membangunkan gereja ini Tuhan. Inilah gereja kami, gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Engkau. Yang terakhir sekali, mungkin ada di kalangan kita datang ke gereja. Kamu pergi gereja, kamu hidup nama pun nama macam orang Kristen, Yohanes, Paulus. Namun kamu tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kamu belum terima Tuhan dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kamu mau ada hidup yang extraordinary, yang luar biasa. Pertama, kita harus jemput Yesus masuk dalam hati kita. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita keluarga di sini, sekiranya hari ini kamu tidak yakin tentang keselamatanmu, sekiranya hari ini Tuhan panggil kamu dengan bahasa kasarnya, kalau kita mati, kamu tahukah kemana kamu pergi? Kalau hari ini kamu tidak tahu, saya merayu kepada kamu, jangan tinggalkan tempat ini tanpa menerima keyakinan keselamatan kamu. Yesus mengetuk pintu hatimu. Dia katakan, saya mau masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan bermula daripada sana, saya mau menjadikan hidupmu luar biasa. Ada siapa di sini kamu mau terima Yesus? Kamu angkat tangan, ini penghormatan bagi saya mau berdoa bagi kamu. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada siapa di sini? Angkatkan tanganmu. Kamu mungkin tidak yakin, kamu mungkin pernah pergi ke gereja, namun kamu tidak pernah menjemput Yesus. Hari ini adalah hari bagimu untuk menjemput dia jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada sesiapa angkatan tangan, saya mau berdoa untuk kamu di kiri kanan belakang. Ada sesiapa? Dan mungkin beri 1-2 menit. Ada sesiapa di sini? Mungkin kamu boleh tanya kawan kamu kalau mereka tidak yakin, atau ada sesiapa? Semua sudah terima Tuhan? Ada? Oh, ada 1 orang. Oke. Ya Tuhan. Oke, ada seorang saudara di sini. Ada lagi sesiapa? Uralah asyik ya. Ada seorang lagi. Oke, amin. Oh, ada lagi? Hari ini akan hari jadi hari yang sangat spesial untuk Tuhan utus saya KL untuk kongsi firman Tuhan supaya kamu terima Tuhan. Haleluya. Ada lagi siapa? Oke, kalau tidak ada. Oh, ada semua. Oke, ada kita. Oke, puji Tuhan. Oke, ada 3 orang. 1 orang lagi, ada. Anak malu, bisi ulang, enak. Padahal menerima Yesus kalau hidup Tuhan, ada ketemu Tuhan aku kalah dengan Tuhan. Ada sesiapa? Oke, kalau tidak ada,
Terima kasih. Oke, ikut doa saya. Kita ikut doa, sokong mereka dalam doa. Kita akan sampai doa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang yang berdosa dan saya perlukan Engkau. Pada hari ini saya percaya di dalam hati, mengaku dengan bibir bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan karena semua dosa saya sudah pun Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan baru yang Engkau berikan. Mulai saat ini, tolong saya untuk berjalan, untuk bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Silakan duduk. Oke. Terima kasih untuk perhatian kamu. Charles minta maaf terlebih sedikit.